Dan pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan lihat dulu seperti apa proses rekapitulasi suara nasional pemilihan umum 2019 yang masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah bergabung bersama Lineke Utsiki langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Menteng, Jakarta Pusat. Lineke, sejauh ini bagaimana perkembangan rekapitulasi suara nasional? Anissa dan juga pemirsa, terkait hasil rekapitulasi nasional pada hari ke-7 usai pencoblosan ataupun pemilu 2019, total data yang sudah masuk di KPU mencapai angka 29,67% atau setara dengan 241.366 data dari TPS dari total 813.350 TPS yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sementara untuk hasil hitung suara presiden dan juga wakil presiden masih diungguli ataupun dipimpin oleh paslon nomor urut 01 dengan raihan suara 52,81% atau setara dengan 25 juta pemilih. Sementara untuk paslon nomor urut 2 berada pada angka persaran 44,19% atau setara dengan 20 juta pemilih. Sementara untuk hasil hitung legislatif ini dipimpin oleh PDIP dan disusul oleh Golkar dan juga Gerindra. Dari tempat saya berdiri ini merupakan tempat pemantauan media atau ruangan media yang tidak hanya dapat dihadiri oleh awak media saja, namun juga seluruh elemen masyarakat, di mana di ruangan ini sudah disediakan 2 layar besar, di mana 2 layar ini menampilkan hasil hitung suara yang digunakan oleh KPU baik untuk presiden dan juga wakil presiden maupun terkait dengan pemilu legislatif. Untuk hasil hitung suara ini sendiri, KPU masih menggunakan sistem yang sama, yakni sistem penghitungan suara atau yang lebih dikenal dengan recount. Ini untuk hasil sistemnya ini memang masih sama dengan pemilu 2014, hanya perbedaan terletak pada pemindaian form C1 di mana pada pemilu kali ini Pileg dan juga Pilpres diselenggarakan secara bersamaan atau serempak. Situng atau yang lebih dikenal dengan real count ini menggunakan data hasil pindai form C1 ataupun sertifikat yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS, di mana form C1 ini kemudian dibawa oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara kepada panitia pemungutan suara untuk kemudian dibawa lagi kepada panitia pemilihan kecamatan dan berakhir di KPU Kabupaten Kota untuk kemudian dimasukkan ke situng ataupun real count untuk dipublikasikan, di mana publikasi ini tidak hanya dapat diakses oleh awak media saja, tetapi situs kpu.go.id dapat juga disitus oleh seluruh masyarakat, sehingga keterbukaan ataupun transparansi ini sangat membantu kita untuk sama-sama mengontrol ataupun mengawal jalannya proses penghitungan suara, karena kita bersama-sama dapat membandingkan hasil-hasil penghitungan suara ataupun proses manual yang sudah dijalankan. Untuk hasil rekapitulasi manual sendiri ataupun hasil rekapitulasi nasional akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat.